Democratic backsliding atau kemunduran demokrasi menjadi salah satu penyakit akut yang menggerogoti negara-negara demokratis, khususnya pada abad ke-20. Hal tersebut ditandai dengan penurunan kualitas demokrasi dan terjadinya dedemokratisasi dalam setiap koridor kehidupan masyarakat. Kemunduran demokrasi berpotensi melahirkan rezim otoritarian. Ini merupakan konsekuensi logis daripada hilangnya nilai-nilai demokrasi dalam kultur politik bernegara. Stephen Lindbergh dalam jurnal The Nature of Democratic Backsliding in Europe menyatakan setidaknya terdapat beberapa hal yang menyebabkan kemunduran demokrasi di sebuah negara. Antara lain melemahnya institusi politik negara yang menopang sistem demokrasi, pelanggaran hak individu khususnya kebebasan berekspresi, inefisiensi dan diskontinuitas demokrasi, kudeta kekuasaan, dan kecurangan dalam kontestasi pemilihan umum. Apa yang disampaikan oleh David Waldner dalam Unwelcome Change, Coming to Terms with Democratic Backsliding, turut menambahkan bahwa kehadiran para populis dan mayoritas yang berkuasa pun menjadi faktor esensial daripada kemunduran demokrasi di negara-negara demokratis. Mereka menawar kekuasaan dengan pendekatan pemenang mengambil semua untuk demokrasi. Artinya eksekutif tidak dibatasi oleh pengawasan atas kebijaksanaan atau dalam legal prosedural. Mereka tidak hanya berjanji untuk membentuk kekacauan politik, tetapi lebih dari itu, membuat janji institusional yang memungkinkan mereka untuk melakukannya pelemahan atas peradilan yang tidak dipilih, dengan memberangus pengadilan, menjajah negara administratif yang bermusuhan dengan loyalis, dan melemahkan berbagai lembaga penting, bahkan tak segan menjajal hak konstitutif, misalnya kebal untuk proses hukum atau menghilangkan kebebasan pembicaraan rakyat. Itulah yang dilakukan Hugo Chavez di Venezuela. Venezuela dulu pernah dianggap sebagai salah satu negara dengan nilai demokrasi paling stabil di Amerika Latin. Namun Venezuela sekarang menjadi negara dalam krisis demokratis. Meskipun pemilu tetap diadakan, Venezuela tetap tidak dapat dianggap kembali demokratis. Partai-partai tertentu dilarang mencalonkan diri, pemimpin oposisi dipenjara atau diasingkan, dan taktik intimidasi digunakan. Pada akhirnya, pemilihan menjadi tidak bebas dan tidak adil. Hal ini membuat Venezuela menjadi contoh bahwa demokrasi akan selalu dinamis. Masalahnya ke arah mana perubahan demokrasi tersebut? Presiden Hugo Chavez telah berhasil memutarbalikkan demokrasi untuk mencapai tujuan dengan gaya otoriter. Chavez dipilih secara sah dengan menggunakan cara-cara demokratis untuk melemahkan supremasi hukum dan demokrasi itu sendiri. Secara kolektif, Chavez telah berada dalam kekuasaan Venezuela selama lebih dari 20 tahun, namun demokrasi di seluruh dunia masih berjuang dengan cara menarik negara itu keluar dari krisis dan memulihkan ketertiban serta aturan hukum yang asli dan berprinsip. Pada akhir tahun 1950-an, Venezuela menikmati 4 dekade pemerintahan demokratis yang solid bahkan ketika tetangganya menderita kemunduran demokrasi, kediktatoran, dan pemerintahan militer. Ekonomi negara itu tidak pernah terdiversifikasi, kekayaannya tetap bergantung pada minyak, tetapi pada tahun 1960-an, Venezuela berkembang pesat. Pada saat yang sama, para pemimpin Venezuela menjadi korup dan memperkaya diri sendiri dari industri minyak yang berkembang pesat. Antara 1972 dan 1997, sekitar $100 miliar digelapkan. Pada 1980-an, harga minyak jatuh, menyeret senarai hidup turun bersama mereka. Namun korupsi terus berlanjut tanpa henti. Meningkatnya kemiskinan dan ketidaksetaraan membuat kesabaran publik terhadap pemerintah dan korupsinya menjadi tegang. Warga turun ke jalan menuntut perubahan, dan seorang mantan perwira militer, Hugo Chavez berhasil menyalurkan ketidakpuasan ini dan pada akhirnya menjadi tokoh sentral dari revolusi tersebut. Pada tahun 1992, Hugo Chavez melakukan kudeta pertamanya, tetapi dia tidak berhasil dan dipenjara. Kudeta gagal, tetapi popularitasnya meningkat, dan kemudian pada tahun itu, para pendukung Chavez mencoba melakukan kudeta kedua. Lagi-lagi, usaha mereka digagalkan. Namun, pada tahun 1994, Presiden Caldera mencabut semua tuntutan atas Chavez. Kini, Chavez resmi bebas, dan salah satu kalimat populer setelah ia dilepaskan dari penjara ialah menuju kekuasaan. Presiden Caldera melakukan pembebasan terhadap Chavez sebagai agenda kampanyenya. Ia mengira sosok Chavez hanya populer untuk sementara dan tidak membahayakan posisinya. Dengan mencabut semua tuntutan, bukan membiarkan Chavez diadili untuk diampuni, Caldera justru mengangkat Chavez menjadi calon presiden dalam pemilu Venezuela 1998. Menjanjikan untuk memberantas korupsi dan mendukung orang miskin, akhirnya Chavez terpilih sebagai presiden pada tahun 1998. Setelah 2 kali gagal untuk menggulingkan pemerintah, kini Chavez telah menjadi presiden sah Venezuela. Sementara Chavez memperoleh otoritasnya melalui cara-cara demokratis, ia membangun kekuasaannya melalui metode otoriter dan dengan merusak prinsip-prinsip kunci demokrasi. Setelah pemilihannya, Chavez langsung membentuk konstitusi baru, meningkatkan kekuasaan presiden sambil mengurangi peran checks and balance.
konstitusi baru tersebut memberi presiden kekuasaan baru dengan cara modifikasi yang konstitusional, yaitu mengubah batas masa jabatan presiden dari 2 masa jabatan 5 tahun yang tidak berturut-turut menjadi 2 jabatan 6 tahun dan dapat dilaksanakan secara berturut-turut. Selain itu, ia juga menghapus Senat, mengubah Majelis Nasional dari 2 kamar menjadi 1 kamar. Sementara konstitusi baru memang memungkinkan adanya Mahkamah Agung, pengadilan ini tidak memiliki kekuatan nyata untuk menahan eksekutif. Chavez menumpuk pengadilan dengan loyalis pada tahun 2004 hingga kematiannya pada tahun 2013. Mahkamah Agung memutuskan mendukung administrasi dalam setiap kasus yang dibawa ke hadapannya. Kurangnya pengawasan yudisial yang independen memungkinkan Chavez melancarkan serangkaian serangan terhadap demokrasi. Dia mulai dengan membatasi kebebasan pers, menghalangi media yang kritis terhadap rezimnya untuk memperbarui izin siaran mereka, sekaligus membentuk perusahaan media yang dikelola pemerintah. Dia menasionalisasi industri telekomunikasi dan melarang media yang mengganggu ketertiban umum. Atau dengan kata lain, media yang dapat menimbulkan keresahan publik atau yang mengkritik pemerintah. Chavez juga menyerang masyarakat sipil dan membatasi hak asasi manusia. Pemerintah bermanuver untuk mencegah pengawasan internal dan eksternal dalam penyelidikan terhadap praktik hak asasi manusia. Diperkuat oleh keputusan Mahkamah Agung bahwa organisasi dapat diadili atas pengkhianatan karena menerima dana asing. Kelompok masyarakat sipil kini dilarang menerima bantuan dari luar. Selain itu, Chavez memblokir Komisi Hak Asasi Manusia antar Amerika untuk memasuki negara itu dan mengusir pekerja dari Human Rights Watch. Di mana checks and balance potensial masih ada, Chavez mencoba merebutnya. Pada tahun 2009, ia berhasil menghilangkan batasan masa jabatan presiden. Dia sekarang bisa tetap berkuasa tanpa batas. Ketika Chavez kehilangan 2/3 mayoritas di legislatif pada 2013, sebelum anggota parlemen baru dilantik, Majelis Nasional menyetujui tindakan untuk mengizinkan Chavez memerintah dengan dekret selama 18 bulan. Langkah itu memberi para pemimpin oposisi yang baru terpilih untuk berpartisipasi dalam proses legislatif dan memeriksa kekuasaan eksekutif. Hugo Chavez tadinya orang luar di dunia politik, menentang apa yang dia gambarkan sebagai elit pemerintah dan menjanjikan membangun demokrasi lebih otentik yang menggunakan kekayaan besar negara itu dari minyak untuk memperbaiki kehidupan orang miskin. Dengan memanfaatkan kemarahan rakyat biasa di Venezuela yang merasa diabaikan atau diperlakukan tak pantas oleh partai-partai politik mapan, Chavez terpilih sebagai presiden pada 1998. Seperti dikatakan seorang perempuan di negara bagian asal Chavez, Barinas, pada malam sebelum pemilihan umum, demokrasi terinfeksi dan Chavez satu-satunya antibiotik yang kami punya. Ketika meluncurkan revolusi yang dia janjikan, Chavez melakukannya secara demokratis. Pada 1999, dia menyelenggarakan pemilihan umum bebas untuk Dewan Konstituante, dan hasilnya adalah kemenangan besar bagi para sekutunya. Itu memungkinkan para Chavistas meluluskan konstituante baru secara sepihak. Konstitusi barunya demokratis, dan untuk memperkuat legitimasi, pemilihan presiden dan legislatif diadakan pada tahun 2000. Chavez dan sekutu-sekutunya menang lagi. Populisme, Chavez memicu oposisi keras, dan pada April 2002, militer mencoba menggulingkannya. Namun kudeta itu gagal, sehingga Chavez yang berjaya malah meraih legitimasi demokratis lebih besar. Baru pada tahun 2003, Chavez melakukan langkah-langkah pertama menuju otoritarianisme. Di tengah memudarnya dukungan rakyat, Chavez menghambat referendum yang diusulkan oposisi untuk menurunkannya dari jabatan sampai setahun kemudian, ketika kenaikan harga minyak ikut mengangkat namanya sehingga dia bisa menang. Pada 2004, pemerintah membuat daftar hitam berisi nama-nama yang telah menandatangani petisi penurunan dan mengatur isi Mahkamah Agung. Namun kemenangan besar Chavez pada pemilihan presiden 2006 membuat dia masih bisa tampil demokratis. Rezim Chavista menjadi semakin represif sesudah 2006, menutup satu stasiun televisi besar, menangkap atau mengasingkan politikus oposisi, hakim, dan tokoh media dengan tuduhan tak jelas, serta menghilangkan batas masa jabatan presiden supaya Chavez dapat berkuasa selamanya. Chavez yang sekarat karena kanker terpilih kembali pada 2012 dalam pemilihan presiden yang bebas tapi tak adil. Chavisme mengendalikan sebagian besar media dan mengerahkan aparat pemerintah untuk menang. Meskipun Chavez meninggal pada tahun 2013, warisannya merusak demokrasi terus berlanjut. Pengganti terpilih Chavez, Nicolas Maduro, memenangkan kursi kepresidenan dalam pemilihan khusus pada tahun 2013 dan telah menjerumuskan Venezuela lebih jauh ke dalam krisis saat ia mengejar taktik otoriter yang kejam. Dari 2014 hingga 2019, rezim Maduro melakukan 15.000 penangkapan sewenang-wenang. 400 diantaranya diketahui sebagai tahanan politik. Pemerintah meredam protes dengan kekerasan. Pasukan keamanan Venezuela telah membunuh 18.000 orang atas apa yang mereka sebut sebagai perlawanan terhadap otoritas. Selain itu, meskipun rakyatnya menderita dengan tingkat kemiskinan yang mencapai 96%,
Maduro menolak untuk mengizinkan bantuan kemanusiaan internasional masuk ke negara tersebut. Meskipun Maduro telah lama memiliki peringkat persetujuan yang rendah, seringkali berukuran 20% atau bahkan lebih rendah, ia telah berhasil mempertahankan kekuasaannya. Dia melakukan ini dengan mempertahankan kendali atas lembaga-lembaga kunci melalui taktik intimidasi, dan dengan mengemas mereka dengan orang-orang loyalis. Dia menyusup ke militer, menanamkan agen intelijen di antara jajarannya. Petugas yang dicurigai tidak setia dapat menghadapi apa saja, mulai dari penangkapan hingga penyiksaan. Pada 2019, diperkirakan ada 217 petugas di penjara dan 250 kasus penyiksaan yang dikonfirmasi. Maduro juga telah menunda dan memanipulasi pemilihan, sehingga dia dan para pendukungnya akan mempertahankan kendali atas pemerintah. Karena Majelis Nasional dipimpin oleh partai oposisi, pada tahun 2017, Maduro terorganisir dan dicurangi suara untuk membentuk Majelis Konstituante Nasional, badan legislatif baru yang akan memiliki kekuatan lebih dari Majelis Nasional. Selanjutnya, pada tahun 2015, ia memaksa 13 hakim untuk pensiun sehingga ia dapat menunjuk loyalisnya ke Mahkamah Agung, menjamin bahwa pengadilan akan beroperasi sebagai perpanjangan dari pemerintahannya. Semua upaya ini telah membantu memperketat kontrol Maduro atas pemerintah dan mengkonsolidasikan kekuasaannya. Dengan mengadakan dan mencurangi pemilu, maka selama bertahun-tahun para pemimpin Venezuela mampu menegakkan fasad demokrasi sambil membongkarnya di belakang layar. Bahkan jika hasil manipulasi atau ada tipu-tipuan, jumlah pemilih rendah atau pemilih diintimidasi, ditekan atau diancam untuk memilih dengan cara tertentu. Dan dengan itu, para pemimpin dapat menggemborkan hasil pemilu sebagai persetujuan kepemimpinan mereka dan menggunakannya untuk membenarkan kebijakan dan tindakan mereka. Realitas yang menyedihkan dari krisis Venezuela adalah demokrasi telah disalahgunakan dan dipelintir untuk tujuan otoriter. Para pemimpin dapat berkuasa secara sah dan merusak supremasi hukum serta prinsip-prinsip kunci demokrasi lainnya. Venezuela berdiri sebagai bukti bahwa demokrasi, sekali tercapai, tidak dapat dijamin keabadiannya. Hal ini menimbulkan tantangan unik bagi demokrasi secara global. Jika demokrasi dunia tidak dapat mencapai konsensus tentang bagaimana menanggapi kemunduran demokrasi, risiko negara-negara tambahan mengadopsi kecenderungan otoriter pun akan meningkat. Tanpa kemampuan untuk melindungi institusi demokrasi dari serangan dan pelanggaran otoriter, negara demokrasi dapat mengalami serangan dan kemunduran serupa pada institusi dan demokrasi mereka.